Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Pontianak. Kesultanan Pontianak adalah kerajaan Melayu yang didirikan pada 23 Oktober 1771 atau 12 Rajab 1185 Hijriah oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Daerah muara Sungai Kapuas sebagai lokasi berdirinya kerajaan ini, termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten pada VOC Belanda. Ia memperoleh pengasahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Monarki termuda kedua di Nusantara ini memiliki kisah pendirian kerajaan, pencarian lokasi, serta pemilihan nama yang menarik. Untuk mengetahui lebih terang mengenai kisah tersebut, sekaligus posisi kerajaan Pontianak terhadap tahun-tahun penjajah, simak selengkapnya. Sejarah dan latar belakang berdirinya Kerajaan Pontianak. Awal masuknya Islam di Kerajaan Pontianak. Para pelaut dari Arab, Persia, dan Gujarat yang berdatangan di Kalimantan Barat telah memperlihatkan tradisi agama Islam kepada warga setempat. Agama Islam masuk dari Johor dan Bintan, kemudian dari Brunei melewati aliran sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas. Dari Sambas inilah menyebarkan baru pencapaian Singkawang, Mempawah, dan Pontianak menelusuri Sungai Kapuas. Setelah sampai di Pontianak, perkembangan agama Islam berlanjut ke daerah Landak. Namun mengenai kapan agama Islam masuk ke Pontianak, tidak ada keterangan yang lebih jelas. Berdirinya Kerajaan Pontianak. Nama dan perang dari Syarif Abdurrahman tak terpisahkan dengan sejarah pendirian Kerajaan Pontianak. Beliau memimpin pembukaan hutan di ujung delta Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Syarif Abdurrahman dan pasukannya berhasil mendirikan rumah sederhana dan tempat beribadah dalam 1 minggu. Dalam bahasa daerah setempat, nama Pontianak yang diberikan pada tempat itu berarti hantu wanita, pengganggu, atau kuntilanak. Asal-usul penamaan ini adalah gangguan yang dialami rombongan Syarif Abdurrahman saat melakukan babat alas menyusuri Sungai Kapuas pada malam hari Jumat 9 Rajab 1185 atau 18 Oktober 1771. Gangguan yang dianggap sebagai ulah hantu jahat menakuti anak buah perahu rombongan. Mereka lantas tidak meneruskan perjalanan keesokan harinya. Sambil memperhatikan situasi sekitar, Syarif Abdurrahman memerintahkan anak buahnya agar menambahkan meriam ke arah sumber suara tersebut. Usai keberhasilan melenyapkan gangguan, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadir pada tanggal 8 Sya'ban 1192 Hijriah. Penobatan ini dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Berdirinya pemerintahan Syarif Abdurrahman di Pontianak ini ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Sultan Abdurrahman Al-Qadi dari Keraton Kadria. Perkembangan ajaran Islam di Pontianak. Para pedagang muslim dan dai-dai yang berkelana mendatangi Kalimantan Barat dengan misi mereka untuk menyebarkan Islam. Perkembangan ajaran agama ini turut pula dipengaruhi oleh Sultan Syarif Abdurrahman, bangsawan Arab yang berperan sebagai raja
sekaligus pendakwa. Peran penting Habib Hussein Al-Qadri di Kalimantan. Ayah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri juga tak luput memiliki andil dalam perjuangan masuknya Islam di Kalimantan. Kendati jumlah umat Islam Kalimantan pada masa Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri masih sedikit, berdirinya Kerajaan Islam Pontianak merubah Islam menjadi agama mayoritas. Kesungguhan dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai raja untuk meneruskan perjuangan dakwah dari sang ayahlah penyebabnya. Nuansa pengaruh Islam akan terasa kental saat mendatangi Kampung Bansir, Kampung Kapur, Kampung Banjan Serasan, dan Kampung Saigon. Islam sudah menyebar luas di wilayah Pontianak pada masa itu. Letak geografis dan peta wilayah Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan 3 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landak sebagai cabangnya. Terdapat 3 nama sungai dari titik ini, yaitu Sungai Landak yang mengalir dari timur laut, Sungai Kapuas kecil dari arah timur, serta Sungai Kapuas besar sebagai pertemuan keduanya, mengaliri arah barat dan bermuara di laut. Silsilah Kerajaan Pontianak. Yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 sampai 1808. Syarif Abdurrahman Al-Qadri menjadi sultan pertama yang mendirikan sekaligus memimpin Pontianak. Pengangkatan bukan semata-mata keinginannya sendiri. Bila dilihat kembali dengan lebih seksama, beliau merupakan menantu Raja Mempawah dan Raja Banjarmasin. Telah memiliki pengikut dan ayahnya seorang ulama. Tentu saja ini membuka peluang besar bagi beliau memperoleh dukungan dari pengikutnya menjadi raja. Para pengikutnya mendirikan pemukiman baru di sekitar keraton. Kepemimpinan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mengembangkan Pontianak menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Beliau wafat pada tahun 1808 dan dimakamkan di Batu Layang, Pontianak. Kedua, Syarif Qasim Al-Qadri pada tahun 1808 sampai 1819. Sepeninggalan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Syarif Qasim Al-Qadri putra sulung beliau naik tahta. Kesultanan Pontianak semakin mempererat kerajaan, sama dengan kerajaan Belanda dan Inggris di bawah kekuasaannya sejak tahun 1811. Sultan Syarif Qasim wafat pada 25 Februari 1819. Syarif Osman Al-Qadri 1819 sampai 1855. Adik Sultan Syarif Qasim, Syarif Usman Al-Qadri, menggantikan beliau setelah wafat mulai 1819 hingga 1855. Banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan pada masa kekuasaan Sultan Syarif Usman. 2 di antaranya melanjutkan pembangunan Masjid Jami pada 1821 dan memperluas Istana Kadria pada tahun 1855. Beliau wafat pada 1860. Syarif Hamid Al-Qadri 1855 sampai 1872. Putra tertua Sultan Syarif Usman, Syarif Hamid Al-Qadri dilantik menjadi sultan pada 12 April 1855 dan menjabat hingga 1872. Syarif Yusuf Al-Qadri 1872 sampai 1895. Usai wafatnya Sultan Syarif Hamid pada 1872,
Syarif Yusuf Al-Qadri sebagai putra tertua naik tahta. Beberapa bulan kemudian pada 1872 sampai 1895, beliau adalah raja terkenal yang menjadi satu-satunya sultan yang jarang tutur campur dalam perkara-perkara pemerintahan. Daripada itu, Syarif Yusuf Al-Qadri lebih aktif dalam bidang keagamaan sebagai penyebar agama Islam. Sultan Syarif mengakhiri pemerintahannya pada 18 Maret 1895. Syarif Muhammad Al-Qadri pada tahun 1895 sampai 1944. Syarif Tahta Al-Qadri pada tahun 1944 sampai 1945. Syarif Hamid Al-Qadri 1945 sampai 1950. Sistem pemerintahan dan kehidupan Kerajaan Pontianak. Kehidupan politik. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjamin adanya fasilitas pendirian dan pengembangan organisasi-organisasi dalam aspek politik, baik yang berada di lingkungan kerabat kesultanan hingga di antara tokoh-tokoh masyarakat. Kehidupan ekonomi. Penduduk kota Pontianak yang sangat heterogen menyebabkan mata pencarian masyarakat pun bermacam-macam. Selain petani, perdagangan juga berlangsung di Kalimantan Barat. Penduduk yang menempati kedalaman Kalimantan mencakup kebutuhan hidup mereka melalui hasil hutan, ternak, dan perikanan. Hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak bisa didapat dari sekitar. Bila ada kebutuhan berbeda yang tidak ada, impor dari luar negeri bisa dilakukan. Transaksi keuangan sudah berlaku dalam perdagangan di Pontianak. Rutinitas perdagangan ini tentu saja buah dari keberadaan pelabuhan Pontianak dan kedatangan pedagang Cina. Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang Kalimantan Barat karena berada di luar jalur lalu lintas laut internasional. Tempat ini menjadi penghubung wilayah Nusantara melalui Selat Malaka. Tak ayal, daerah ini sering disinggahi kapal-kapal besar sejak zaman dahulu. Kehidupan sosial. Penduduk asli daerah ini adalah suku Dayak. Setelah Pontianak berdiri, beberapa suku daerah-daerah lain berdatangan, mulai dari dalam hingga luar wilayah Kalimantan Barat. Pembagian wilayah Pontianak menimbulkan tendensi sistem pelapisan sosial. Sebelah timur cenderung berdasarkan agama dan keturunan, sementara di barat penguasa cenderung dipandang sebagai lapisan atas, lalu para alim ulama, tokoh masyarakat, serta orang-orang kaya sebagai golongan menengah. Kemudian petani, pedagang kecil, buruh, dan lainnya menempati golongan bawah. Kehidupan budaya. Agama menjadi salah satu dasar budaya yang penting. Sebagai koridor dalam melaksanakan hidup, unsur ini sangat penting bagi masyarakat lokal agar kebahagiaan material dan spiritual dapat tercapai. Sebagian besar penduduk kota dan pedesaan di Kalimantan Barat beragama Islam, sementara mayoritas penduduk pendalaman menganut kepercayaan tradisional atau kepercayaan lama. Kedatangan agama Islam di Kalimantan Barat bermula dari Johor dan Bintan, kemudian memasuki aliran Sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas. Baru dari Sambas menyeberangnya sampai di Singkawang, Mempah, lalu Pontianak. Perkembangan kehidupan dua kepercayaan, Islam dan kepercayaan lokal ini berlangsung damai dan berjalan tenang. Dengan kata lain, Kalimantan Barat memiliki sistem kebudayaan yang terbagi atas sistem budaya penduduk asli, penganut Hindu atau Buddha, dan Islam. Kedatangan VOC dan kolonial Hindia Belanda. VOC mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh William Ardeen Plum pada tahun kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman.
Mulanya beliau menolak bekerja sama dengan VOC, namun akhirnya tetap menerimanya secara diplomatik sebagai mitra dagang setelah pendekatan intensif dalam 2 kali kunjungan. VOC diizinkan membuka pos di seberang Istana Kesultanan, kini dikenal sebagai daerah Tanah Seribu. Langkah monopoli Belanda berikutnya adalah pembuatan perjanjian mengenai penduduk Tanah Seribu dengan Sultan pada 5 Juli 1779. Pihaknya ingin Tanah Seribu bisa menjadi daerah kegiatan bagi mereka. Kepala daerah Karisedanan Borneo Barat kemudian menduduki tempat ini bersama asisten residen kepala daerah Kabupaten Pontianak. Masa kejayaan dan keemasan wilayah kekuasaan. Sebagai kerajaan terakhir di Kalimantan Barat, perkembangan kerajaan Pontianak bisa dibilang cukup pesat di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan Pontianak mengalami masa kejayaannya karena pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri begitu giat mengembangkan perdagangan. Relasi antar pelabuhan Sambas, Selakau, Sebakau, dan Singkawang bergulir lancar. Perkembangan relasi dagang dengan para saudagar Cina, India, dan Eropa pun demikian. Abdurrahman memanfaatkan kedudukan kekuatannya sebagai upaya melakukan ekspansi untuk menaklukkan kerajaan Sanggau. Kendati kerajaan Sanggau selaku Faza, negeri bawahan, kerajaan Banten merasa terancam. Banten tak berdaya membantu mereka. Banten akhirnya meranyakan kekuasaan Sanggu pada Kesultanan Pontianak. Pergolakan dan penyebab runtuhnya kerajaan Pontianak. Kelahiran Pontianak yang berbarengan dengan bercolaknya imperialisme Barat menimbulkan tekanan terhadap kehidupan kesultanan di bawah eksploitasi kekuasaan mereka. VOC yang terlalu mencampuri persoalan internal kerajaan melibatkan Pontianak dalam perseteruan politik dan ekonomi antar kerajaan. Adanya konflik perbatasan Mempawah dan Sambas menambah rumit perbuatan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat. Kendati pun terselesaikan lewat perantara Syarif Abdurrahman Al-Qadri selaku Sultan Pontianak. Pertentangannya dengan penembahan Mempawah meningkat. Faktor ini tak pelak menjadi sebab musabab kemunduran kerajaan Pontianak. Setelah mengalami beragam kemunduran, kerajaan Pontianak pun tak kuasa lagi menopang dirinya dari kemungkinan keruntuhan. Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula bala tentara Kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak sekitar 1942, persekutuan dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Peninggalan dan sumber sejarah. Yang pertama, Keraton Kadira. Yang kedua, Masjid Agung Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Ketiga, Makam Batu Layang. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.